Halo good people, semangat pagi. Oke, kembali lagi di acara Aptasena FM Podcast, tentunya dengan tema Great Personality, Great Future. Oke, membicarakan tentang tema, apa sih itu tema dari podcast kali ini? Jadi sebenarnya artinya adalah bagaimana kepribadian yang hebat juga menghasilkan suatu masa depan yang hebat pula. Nah, sebelumnya aku mau perkenalan dulu. Nama aku adalah Ade Ardiani. Teman-teman di rumah bisa panggil aku Ade atau Ardiani jika boleh. Nah, di kampus Alfa Prima Karangasem ini, aku mengambil jurusan Manajemen Administrasi Bisnis dengan jenjang Diploma 1. Dan buat teman-teman di rumah, semoga kabarnya baik-baik saja. Jadi sebenarnya aku di sini tuh nggak sendiri ya. Walaupun aku jomblo, ya kemana-mana pastinya nggak pernah sendiri gitu. Jadi sama siapa? Check it out. Oke, halo Kak. Halo. Iya, gimana nih Kak kabarnya? Baik-baik saja. Setengkar ya, dengar-dengar kakak ini sibuk banget loh. Bisa dikatakan demikian, tapi saya tetap mengutamakan adik-adik, anak-anak yang ada di Alfa Prima. Oke. Jadi itu sebenarnya kita agak ketar-ketir nih mau ngundang kakak, karena dilihat dari kakak itu sibuk ya. Kita berpikir banget, bisa nggak ya Kak Hari datang gitu? Ya, dalam arti kalau ada waktu dan momen yang pas, saya pasti akan hadir, apalagi dengan acara seperti saat ini. Saya usahakan bagaimana bisa memenuhi apa yang menjadi undangan adik-adik. Iya, terima kasih sebelumnya Kak ya udah mau datang. Nah, sesuai dengan tema kita yang mengangkat tentang kepribadian, gimana sih kakak tuh seperti apa orangnya gitu loh? Kalau ditanya kepribadian, buat saya itu kan merupakan salah satu dari karakter kita masing-masing. Jadi kepribadian kita itu intinya buat saya ikhlas. Iya. Ya, saya juga sering menyampaikan ke adik-adik, teman-teman semua, lebih baik jadi orang ikhlas daripada orang baik. Kenapa? Karena di dalam keikhlasan itu pasti ada sedikit kebaikan. Iya, betul banget. Ya. Jadi sebenarnya Kak Hari ini adalah dosen aku di kampus Alfa Prima Karangasem, dan kebetulan beliau ini mengajar di BS3, mengajar mata kuliah arsip. Beliau ini ramah sekali, cara ngajarnya juga gak just terlihat seperti dosen dengan mahasiswa, tapi benar-benar friendly. Betul begitu Kak? Semoga saja bisa. Saya sebagai mahasiswa juga sekaligus sebagai fans kakak loh. Terima kasih. Oke. Tentang personality. Ya. Kita hidup apalagi membicarakan tentang kesuksesan. Ya. Kepribadian yang seperti kakak bilang adalah keikhlasan. Untuk bisa mencapai di posisi kakak saat ini itu ya keikhlasan ya. Selain itu pasti ada Kak. Kayak kita tuh pasti ada kesulitan yang kita alami. Betul. Dan di tempat yang berbeda pula kita menggunakan karakter yang berbeda juga. Seperti apa sih Kak? Baik, mungkin terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di dalam hal ini saya bisa berada di sini, bisa berada di sini itu bukan karena instan begitu saja, instan begitu saja, yang mana saya sempat drop. Jadi saya sempat menyampaikan kepada teman-teman semua bagaimana saya di dalam mengajar itu saya harus keep in touch sama teman-teman yang saya ajar. Ya, mahasiswa yang saya ajar, karena bagi saya kalau saya tidak mengenal secara personal itu sama saja saya hanya mendikte mahasiswa saya, kamu harus begini, kamu harus begitu. Itu pun mudah akan dilakukan, tapi tidak ada kesan pada mahasiswa saya. Betul banget. Jadi saya juga sempat menyampaikan bahwa saya sempat kecelakaan dulu, saya sempat kecelakaan yang mana sekolah kedinasan saya akhirnya saya tinggalkan
Iya. Itu masa desperate namanya, Mm-mm. masa putus asa saya. Jadi di sana saya belajar bahwa apapun yang kalian rencanakan atau yang saya rencanakan itu tidak semudah apa yang akan dihasilkan. Iya, betul. Selama kita mau berusaha, makanya saya tekankan kepada semua yang ada di sini bahwa kalian boleh bisa berencana, hanya saja yang di atas yang menentukan. Iya. Kalian boleh putus asa, kalian boleh yang namanya kecewa, tapi jangan berlarut-larut. Iya, betul Ya. banget. Jadi saya minta pada teman-teman, bukan berarti saya berhati malaikat, tidak. Hanya saja saya mengajarkan kepada teman-teman semua men-sharing lebih tepatnya bahwa ikhlas itu yang harus ada di dalam hati kita. Iya, dalam hal apapun itu memang ikhlas yang harus diperlukan ya. Betul sekali. Seperti kakak bilang bahwa ya kalaupun ada ikhlas, kita tuh tetap ikhlas, ada pasti sedikit kebaikan yang bakalan kita dapetin Iya, gitu. Karena dari beberapa pengalaman juga Ya. pastinya ada hikmahnya kan kak ya. betul sekali. Seperti kesuksesan itu nggak bisa instan. Ya. Dan lain-lainnya itu. Jadi kita tuh sebagai mahasiswa kadang punya pikiran untuk takut gitu, merencanakan apa sih masa depan yang hebat, masa depan yang bagus itu seperti apa. Kita kadang bingung kalau kita melangkah ke sini, langkah apa yang harus kita pilih. Karena sejujurnya dibicarakan dengan takdir pastinya ada gitu. Masa depan yang hebat, masa depan yang mungkin buruk gitu pasti ada, tergantung dengan langkah mana yang akan kita ambil, seperti itu Kak ya. Iya, betul sekali. Jadi saya menyambut baik acara pada hari ini, acara podcast pada hari ini, di mana seperti yang disampaikan bahwa temanya itu Great Personality, Great Future. Jujur saya sangat tertarik dengan tema yang dimaksud, Iya. karena saya sudah sampaikan untuk diri saya sendiri pun, untuk menjadi seorang yang berkepribadian yang baik itu sangat susah. Iya. Sangat susah. Karena bagi saya itu memerlukan yang kita harus menerima apa yang kata orang. Saya sudah sampaikan, dan kalian pasti banyak mendengar quotes-quotes yang ada. Kalian boleh emosi, Iya. tapi emosi kalian itu kalian luapkan dengan prestasi. Ya, kalian punya telinga dua, Iya. ya, kalian punya tangan dua. Kalian tidak mungkin menutup omongan orang semuanya Dengan dua tangan. tangan kalian. Iya, dengan Saya tangan. selalu menjelaskan kepada kalian, tutuplah telinga kalian, fokuslah kepada apa yang menjadi tujuan kalian. Iya, betul. Karena bagi saya tujuan kalian itu yang kalian kejar itu adalah merupakan future kalian, masa depan kalian. Dan apabila masa depan kalian tidak sesuai dengan apa yang kalian rencanakan, masih banyak plan B, plan C, dan ya. Jadi saya ingin kepada generasi muda sekarang, teman-teman sekarang, adik-adik semua, apabila sudah berencana namun tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, jangan pernah menyerah. Lakukan yang terbaik untuk kalian, bahwa apapun yang kalian lakukan itu sesuai dengan rel yang sudah kalian. Iya, betul banget. Dari situ juga saya sebagai mahasiswa kakak pribadi ini belajar banyak hal. Tentunya ini benar-benar memotivasi buat teman-teman di rumah ya, apalagi memikirkan tentang masa depan yang hebat itu seperti apa. Nah, membicarakan tentang masa depan nih Kak ya. Ya. Kan setiap orang tuh punya perspektif yang berbeda-beda mengenai kesuksesan. Menurut kakak nih masa depan yang sukses itu seperti apa? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi masa depan yang sukses bagi saya hal terkecil saja. Kalian mau mencapai masa depan, kalian tidak perlu mencari contoh yang jauh. Contoh yang pertama, apabila kalian ingin masa depan kalian sesuai dengan apa yang kalian rencanakan, dalam kalian berbuat sesuatu kepada orang,
Iya. Posisikan diri kalian itu sebagai orang yang dimaksud. Iya. Kalau misalnya yang dimaksudkan itu kalian menyakiti yang bersangkutan, kalau kalian disakiti, apa yang akan terjadi? Karena menyakiti satu orang itu akan mengurangi masa depan kalian. Iya. Ya, bagi saya masa depan kalian itu bisa tercapai apabila kalian bisa menjalin hubungan koneksi dengan sesama teman, jadi sahabat. Karena apa? Masa depan itu akan tercapai bukan karena usaha kita saja, tapi dukungan dari teman-teman sekitar, keluarga, baik faktor internal maupun eksternal. Iya, benar banget. Kita sebagai masih remaja ya, kalau saya bilang mau beranjak ke dewasa, mau yang namanya kerja, pastinya tuh ada rasa takut, Kak. Gimana ya kita ketemu orang baru, gimana mereka bertanggap tentang kita, apalagi first impression itu penting. Gimana kita harus ramah, memang itu yang harus utama. Kita harus ramah, sopan dengan orang yang entah itu jabatannya lebih tinggi, lebih rendah dari kita tetap aja sama manusia harus seperti itu, Pak ya. Karena hal itulah kadang kita yang masih kecil-kecil ini itu bingung deh. Aduh, masa depan, membicarakan masa depan. Kadang pribadi sendiri tuh berpikir kalau masa depan bukan 2 tahun lagi, bukan 3 tahun lagi, tetapi besok bisa dibilang masa depan. Benar gitu, Kak? Betul sekali. Jadi saya selalu menyampaikan kepada teman-teman, adik-adik, bahwa menjadi orang yang ikhlas itu sangat susah. Susah sekali. Sangat susah. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau tidak berdasarkan atas keikhlasan, ya, itu kita tidak akan menjadi apa. Iya, benar-benar teman-teman dengerin ya. Kalau kita ikhlas, pasti ada kebaikannya kok. Meskipun ada orang membenci kita, meskipun kita juga balik nggak suka sama dia, tapi dalam satu lingkup, misal kita nggak ada siapa-siapa dan hanya ada orang yang kita benci itu, kita tetap minta tolong sama dia kan? Nggak bisa. Jadi keikhlasan itu bisa dibilang merangkup ke semua hal, baik itu pekerjaan, bagaimana kita bersikap, membalas pertolongan dari orang, itu keikhlasan memang benar-benar penting. Iya. Jadi saya juga menambahkan juga bagi teman-teman yang sudah pernah saya ajar, saya tidak pernah merasa bahwa saya paham semuanya. Iya. Paham semuanya, dan sampai saat ini mahasiswa saya itu selalu menunjukkan nilai yang positif. Karena di dalam saya memberikan mata kuliah, mata kuliah yang saya berikan itu jujur hanya 90%, hanya 10%. 90% saya itu selalu mengajarkan ke mahasiswa-mahasiswi saya apa itu etika. Iya. Karena buat saya, sepintar apapun kalian, kalau kalian tidak memiliki etika, value kalian, nilai kalian di luar itu tidak ada apa. Benar-benar. Materi mata kuliah itu bisa dipelajari dimanapun, baik media HP, catatan kecil, atau apapun itu bisa, selama kita ada. Tapi kalau misalnya kalian tidak ada keinginan di dalam kalian, apa yang kalian pelajari, apa yang kalian baca, itu tidak akan bisa masuk di dalam pikiran kalian, sehingga itu akan mengganggu jawaban kalian di dalam misalnya pada saat ujian. Karena buat saya, pintar itu nomor 100, etika itu nomor 1. Etika, santun, tata krama itu nomor 1. Karena dengan sopan santun, etika, dan tata krama itulah yang bisa membawa kalian mencapai masa depan yang kalian diimbangi dengan
materi, teori yang sudah kalian dapatkan. Jadi hebat-hebatnya kita di dalam memahami satu teori, namun kita tidak bisa namanya berterima kasih kepada orang yang membantu kita, memikirkan dan bertoleransi kepada orang yang di sekitar kita. Maka apa yang kalian pahami terhadap teori itu buat saya itu tidak ada. Iya, Ya. betul. Betul banget sebenarnya kalau kayak gitu. Kadang kita tuh nggak tahu ya latar belakang seseorang tuh lahirnya dari bukan hanya dari sekadar materi yang mungkin kurang mampu atau lebih mampu, tapi didikan dari keluarganya juga. Betul. Nggak hanya itu, masalah tentang mencari pekerjaan seperti yang saya tahu, perekrutan itu pekerjaan itu pastinya didapatkan bukan hanya dari IPK ya Kak. Betul. Kalau IPK-nya tinggi, belum tentu pengalamannya banyak. Karena kalau dibilang skill itu memang sangat diperlukan dalam pekerjaan. Nggak bisa cuma hanya teori saja. Seperti di kelas nilainya selalu 100. Tapi pengalaman dia nggak ada sama sekali. Iya. Itu gimana dia bisa mempersiapkan diri untuk bekerja. Seperti pengalaman kakak. Pastinya kakak tuh pernah, ya seperti yang kakak bilang bahwa sukses itu nggak instan. Betul. Nggak bisa didapetin semudah itu, harus ada lonjakannya apapun tuh yang kakak hadapi. Nah, tips dari kakak nih Kak, ketika kita menghadapi rasa takut, menghadapi yang namanya udah down banget nih, penyesalan, menghadapi putus asa, dan ada rasa egois ketika memilih langkah apa, itu kakak tuh kayak gimana sih menghadapinya? Jadi saya selalu apabila kalian sempat saya ajarkan, saya selalu memberikan contoh tidak jauh dari apa yang saya lalui. Iya. Apabila kita tidak sesuai dengan keinginan kita, misalnya kita melamar pekerjaan di perusahaan A, namun tidak diterima, pasti kecewa. Iya, kecewa. Cara yang saya lakukan apabila terjadi seperti itu, saya akan bertanya kepada diri saya, apakah kapasitas saya itu sudah memenuhi apa belum? Susah, iya, itu sangat susah yuk. Sangat susah untuk kita, karena kita gini, pasti yang membicarakan ya, kalau kita bicara saja itu mudah, karena Anda tidak merasakan, ya kan? Betul. Dan saya selalu menyampaikan kepada teman-teman apa yang sudah saya rasakan, sehingga di dalam saya memberikan contoh itu langsung bisa mengena kepada kalian, karena itu yang saya rasa. Jadi kalau misalnya terjadi seperti itu, saya sudah bilang banyak planning yang lain. Iya, benar. Jangan terfokus pada itu saja. Namun apabila sudah terpenuhi apa yang menjadi masa depan, impian masa depan kalian, fokuslah pada masa depan. Saya sudah bilang, pada saat kalian bekerja, cintai pekerjaan kalian, jangan cintai jabatan kalian. Ya, tolong. Dan pada saat kalian bekerja, lalu saya sampaikan, jadikan aturan sebagai kebiasaan, jangan kebiasaan sebagai aturan. Itu saja kalian lalui, astungkare apa yang kalian lakukan itu pasti akan menjadi baik. Gitu ya Kak. Ya. Karena kalau kita bisa memancarkan pikiran yang positif, ucap-ucapan yang positif, karena saya percaya ada energi dari alam semesta yang bisa mewujudkan hal-hal positif tersebut. Kita bisa bermimpi untuk menjadi presiden atau direktur, apapun itu jabatan yang tinggi, nggak ada yang namanya nggak mungkin. Pasti ada aja caranya, yang penting kita tetap fokus, tidak memperdulikan omongan negatif dari sekitar. Seperti itu Kak ya. Kakak ini kerja di mana ya Kak? Kebetulan saat ini saya itu bekerja di sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem. Saya menjabat sebagai kepala
artian persidangan dan salah, Iya. namun karena mendemen peraturan presiden yang merubah jabatan saya sebagai analis kebijakan ahli muda sekarang. Wah. Di analis kebijakan muda yang dimana job desk-nya masih sama. Masih sama. Yang Masih selingkup itu. masih Oh gitu. Berarti tapi Kak hari ini kan nggak satu pekerjaan Kak ya? Ya. Banyak pekerjaan. Jadi saya bekerja Mm-mm. itu pertama untuk diri sendiri pasti. Iya pasti. Untuk diri sendiri pasti. Saya punya kewajiban yang harus saya lakukan, dimana saya harus bekerja lebih dari satu. Jadi saya bekerja dari jam 7 sampai jam 4. Jam 4 saya ngajar sampai jam 8 sampai jam 10 malam. Mm-mm. Itu tetap Senin sampai Jumat. Sabtu juga saya kerja. Kalau dikatakan lelah, iya pasti. Hanya saja di dalam hati saya, apa yang saya kerjakan itu sudah seharusnya, karena kebetulan Tuhan memberikan anugerah kepada saya. Anak pertama saya itu sakit, jadi yang mana memerlukan biaya yang harus saya penuhi, yang mana itu yang memacu saya untuk bekerja terus-menerus. Bukan berarti saya terpaksa, tidak, karena saya mencintai pekerjaan saya. Ya sekaligus tanggung jawab ya. Tanggung jawab, karena apapun yang kalian lakukan itu tidak pernah lepas dari tanggung jawab. Ya, jawab yang harus kalian lakukan. Nah, saya berpesan, jangan kalian selalu menuntut hak sebelum kewajiban kalian lakukan. Ya betul banget. Nah kakak udah berkeluarga, apalagi udah punya anak ya. Betul sekali. Dukungan keluarga tuh menurut kakak gimana sih untuk kesuksesan kakak? Dukungan keluarga. Jadi apapun yang kalian lakukan, nanti apabila kelak nanti kalian akan berkeluarga, jadi lakukan hal-hal yang kalian anggap itu benar untuk keluarga kalian. Iya ya. Tapi saya berpesan, jangan terlalu fokus terhadap keluarga sampai mengabaikan sekitar kalian. Ya. Balance caranya, balance. Jadi di luar kalian itu menghormati, di keluarga kalian menghormati. Jadi balance, tidak ada pemisahan. Namun di dalam keluarga itulah yang utama. Ya, pada lingkungan sekitar itu kalian tidak boleh abai. Jadi saya berusaha untuk tidak mengabaikan apa yang menjadi, apalagi kita berada di daerah Bali yang menyama Braya, itu sangat-sangat ya benar-benar. Kita tuh kadang kesulitan mikir untuk biaya mencapai suatu pendidikan kak ya. Iya, betul. Apalagi ada yang bilang kita nggak perlu pendidikan untuk menjadi sukses, tapi ada yang bilang pendidikan itu perlu untuk menjadi sukses. Secara kakak pribadi nih kak, pentingnya pendidikan untuk kesuksesan seseorang, karena kesuksesan seseorang itu nggak cuma tentang satu hal, pasti banyak hal, tergantung orang itu seperti apa ya gitu. Gimana sih pengaruh pendidikan itu untuk kesuksesan kita? Baik, saya bicara menurut saya. Jadi pendidikan itu sangatlah penting. Karena tanpa pendidikan itu orang tidak, atau kita itu tidak akan mengetahui sejauh mana sih sebenarnya apa yang bisa dipelajari. Namun
saya tidak pernah namanya, atau kita jangan pernah meremehkan orang yang tidak mengenyam pendidikan. Karena apa? Kembali lagi seperti yang saya sampaikan, bahwa apa yang menjadi utama untuk kita itu, buat saya etika itulah yang utama. Etika, pendidikan itu sangat penting yuk. Dalam arti untuk menunjang, karena mohon maaf apabila kita memiliki cita-cita pertama mungkin sebagai pegawai negeri, pegawai bank, pegawai swasta, yang dibutuhkan syarat administratif utama pasti ijazah. Iya. Pasti, karena itu syarat normatif. Namun apabila ingin berwira swasta yang tidak memerlukan ijazah, apakah harus berpendidikan? Apabila itu ada dalam diri kalian bahwa saya harus kuliah, harus kuliah. Makanya buat saya, mohon maaf, banyak dibilang, oh kalian diploma ya, kalian diploma 1, kok diploma 1 kenapa nggak sarjana? Itu salah besar buat saya. Saya bangga mengajar di sini. Kenapa? Karena etika dari mahasiswa-mahasiswi saya itu luar biasa. Belum tentu orang yang sampai pendidikannya sangat tinggi memiliki etika seperti yang ada di sini. Jadi jangan pernah namanya kalian insecure ya, bahasanya sekarang ya, merasa insecure, oh kamu diploma ya, jangan pernah seperti itu. Tidak pernah ada yang menjamin 1000% bahwa tamatan seorang diploma itu tidak menjadi orang. Tidak ada. Buat saya pesan teman-teman di sini bahwa garis tangan kalian itu sudah membawa kalian kemanapun yang menjadi tujuan masa depan. Ya betul. Jadi kadang kan ada orang tua yang berbicara tentang ngapain kuliah, pasti ada sarjana toh juga nggak dapat kerjaan. Itu kadang bikin perbedaan pendapat antara orang tua dengan anak yang pengen kuliah, ngotot banget nih pengen kuliah, karena dia udah tahu di luar sana susahnya nyari kerja tuh kayak gimana kalau nggak kuliah, kecuali buka usaha sendiri. Tapi buka usaha juga kita butuh modal kan Kak. Gimana kita dapat modal jika kita aja masih umur 18 tahun misalnya? Mau buka usaha sendiri gimana? Kecuali dibantu sama orang tua. Dan orang tua berpikir, gak usah deh kuliah. Toh tamat sarjana, tamat S2, S3, kamu juga nanti gak bisa kerja. Jadi menurut pemikiran orang tua tuh mereka sering melihat yang gak kerja-kerja aja. Yang kerja gak dilihat. Yang kerja dapat jabatan yang bagus, itu kadang mereka hasil jerih payahnya dalam berpendidikan S1, S2, S3 seperti kakak ini. Kakak ada di posisi seperti anak yang sakit, tentunya punya tanggung jawab yang lebih lagi, harus dilaksanain. Dengan begitu kakak memilih pekerjaan yang lebih juga. Nah, dan orang-orang tuh pasti berpikir mengenai tentang masa depan itu seperti apa, masa depan hebat, sukses itu seperti apa. Karena kebanyakan orang berpikir sukses itu kaya, uang banyak, punya mobil mewah, mengikuti semua zaman yang berkembang sekarang. Padahal dari kakak sendiri, bahwa kesuksesan adalah keluarga yang paling utama. Kesuksesan itu apa yang bisa membuat kita list tentang pencapaian kita itu bisa terpenuhi. Kita pengen jadi apa, pengen bisa memuaskan diri, memuaskan orang di sekitar kita, keluarga kita, dan yang tentunya itu memiliki pengaruh yang positif untuk orang-orang di sekitar kita. Seperti itu ya Kak. Nah, untuk di teman-teman di rumah nih yang mungkin masih nonton sambil rebahan atau sambil ngerjain tugas gitu, jadi sebenarnya yang paling utama itu yang diterapkan adalah sekali lagi keikhlasan. Dan harus berpikir tentang masa depan tuh seperti apa. Karena kita nggak bisa yang namanya berpikir untuk aku pengen jadi sukses tapi kalian leha-leha, nggak bisa. Betul kan Kak? Betul. Jadi
saya tambahkan sedikit ya. Mm-mm. Disiplin Mm-mm. itu bukan hanya jam kuliah tepat waktu, pada saat sekolah datang jam 7. Disiplin itu bukan itu. Iya. Disiplin itu dari hal terkecil kita, bangun tidur sampai mau tidur lagi. Iya. Itu kita terapkan disiplin pada diri kita. Namun disiplin itu jangan kita buat-buat Mhm. ya. Iya. Disiplin kalau kita buat-buat dalam arti begini, kalau misalnya saya harus seperti ini nih disiplinnya, ya udah, itu akan lelah. Iya. Karena apapun yang dibuat-buat itu tidak akan langgeng, Nggak bertahan tidak akan lama. bertahan lama. Iya, benar-benar. Tapi kalau misalnya kalian terapkan disiplin itu dari dalam diri kalian sendiri, hal terkecil saja. Oh, saya harus bangun jam 6 atau jam 6 pagi. Mm-mm. Terapkan itu. Setiap hari. Karena yang paling berat itu konsisten. Iya. Ya. Rencana itu gampang. Iya. Yang paling susah itu konsisten. Konsisten. Saya pun jujur saya tidak menutup kemungkinan kadang-kadang saya tidak konsisten dengan kedisiplinan saya. Mungkin dikarenakan faktor kelelahan, Mm-mm. ya. Jadi apabila kita tidak lelah, misalnya kita lelah, itu terkadang konsentrasi kita itu pasti akan tidak terlalu bisa fokus, Iya. tidak fokus. Jadi saya pesan kepada teman-teman dan untuk saya diri sendiri, saya juga great personality, great future itu tergantung dari kita sendiri, ya, dan tergantung dari bagaimana kita bisa menyelesaikan dengan teman-teman kita. Apabila sekarang teman-teman ada masalah sama siapapun, angkat telepon atau cari yang bersangkutan, minta maaf. Ya. Ya, karena minta maaf itu paling susah, tapi memaafkan itu lebih susah. Susah banget. Memaafkan itu lebih susah. Yang pasti intinya kita sudah bisa bagaimana caranya memanage diri kita sendiri supaya bisa menjadi orang yang lebih baik lah, sedikit lebih baik. Ya, sedikit lebih baik. Iya, itu. Jadi kadang kita juga butuh motivasi, Kak, ya. Setiap orang apapun itu perlu motivasi. Kakak motivasinya apa? Motivasi saya, Iya, dalam langkah yang banyak hal banget, dari umurnya mungkin sama seperti saya dulu. Iya. Bisa sampai memikirkan untuk langkah kemana selanjutnya. Itu motivasinya dari mana? Oke. Atau siapa? Jadi pada saat umur saya seperti teman-teman kalian, kayaknya nggak jauh banget lah umurnya, lagi 2 kali lipat ya. Jadi kalau ditanya motivasi yang terdahulu itu mungkin sama seperti kalian. Saya ingin menjadi orang, saya ingin menjadi sukses. Namun pada saat sekarang motivasi saya itu satu, keluarga. Keluarga. Keluarga itu nomor 1 buat saya. Ya. Karena apapun yang saya lakukan itu untuk keluarga. Didukung keluarga juga. Dan didukung keluarga. Apabila kalian sudah berkomitmen, Iya. komitmen itu kalian jaga. Iya. Ya. Komitmen apapun itu kalian jaga. Namun apakah menutup kemungkinan komitmen itu akan tidak sesuai dengan yang kalian rencanakan? Itu tergantung dari diri. Pesan saya, jadilah orang yang ikhlas, yang besar hati, yang mau memaafkan dan mau berusaha, dan paling penting di dalam setiap rezeki kalian, apapun rezeki kalian. Hari ini Ayu sama saya duduk di sini sehat, itu rezeki loh. Iya, Bukan rezeki. hanya duit saja, bukan hanya uang saja. Iya. Ingatlah untuk kita sama-sama berbagi pada orang terdekat kita yang sangat yakin tidak akan pernah kita merasa kurang untuk bisa kita
Iya, betul banget. Jadi buat teman-teman semua nih, berpikir tentang masa depan dan juga kesuksesan itu sebenarnya adalah tergantung dari diri kita. Kita mau menggunakan personality yang seperti apa, mau menyadari tentang lingkungan kita seperti apa, itu ya tergantung dari diri kita juga. Nah, untuk Kak Hari, terima kasih banget Sama-sama. udah memberikan kita banyak hal tentang pengalaman kakak, mulai dari kakak yang awalnya itu untuk mencapai kesuksesan seperti apa itu gak bisa instan, kakak dapat kecelakaan lah, Ya. terus sekarang kakak memenuhi tanggung jawab seperti punya anak yang sedang tidak sehat. Ya. Seperti itu tentunya pasti sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, jadi ada kesan nggak atau pesan gitu untuk teman-teman di rumah? Baik, saya tidak menganggap diri saya terbaik. Iya. Hanya saja saya berpesan pada teman-teman, sama jadilah orang yang ikhlas, yang mau memaafkan, besar hati, dan kejar apa itu tujuan kalian. Jadi bisa membuat kalian menjadi yang terbaik untuk minimal versi. Iya, versi diri kalian sendiri. Oke, buat teman-teman semua, jangan lupa pesan dari Kak Hari Wangsa ini. Jadi sebenarnya semuanya itu balik lagi ke diri kita sendiri, tentang apa itu kesuksesan, apa itu langkah yang harus kita ambil, tuh semuanya adalah tergantung dengan kita. Mau kita dapat masa depan yang positif atau negatif itu tergantung kalian sendiri, begitu. Oke, untuk semua teman-teman di sana jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Alpha Prima Karangsem, dan jangan lupa juga untuk follow IG BEM Aptasena Karangsem. And see you our next video. Bye.